Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Dharma Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai manajemen risiko. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Nah, risiko ini itu dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang muncul akibat adanya perubahan dan merupakan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Lalu ada juga pengertian dari manajemen risiko, yaitu sebuah pendekatan komprehensif untuk menangani semua kejadian yang berpotensi menyebabkan kerugian nantinya. Nah, ada juga tujuan dari manajemen risiko ya. Di sini ada banyak poin-poinnya. Jadi ada yang pertama ada melindungi perusahaan. Jadi memberikan perlindungan terhadap berbagai resiko nantinya gitu yang mengancam perusahaan gitu. Lalu ada identifikasi dan penilaian risiko. Nah, jadi ini itu melakukan sebuah proses gitu, identifikasi ya, melakukan sebuah proses identifikasi dan juga evaluasi terhadap potensi resiko nantinya gitu. Selain itu ada proaktif dalam manajemen ya. Jadi mengambil tindakan pencegahan gitu sebelum risiko itu terjadi nantinya. Selanjutnya ada efektivitas rencana tindakan. Jadi mengubah rencana yang dibuat gitu dapat efektif mengatasi risiko yang ada. Selanjutnya kerangka kinerja konsisten. Jadi diperlukan juga ya pengembangan sistem penanganan risiko yang konsisten gitu. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya gitu dalam menangani risiko yang ada. Nah, selanjutnya itu ada peringatan untuk hati-hati. Maksudnya itu memberikan sistem peringatan dini gitu terhadap potensi risiko. Lalu ada pengambilan keputusan berbasis risiko. Nah, jadi maksudnya itu meninjau keputusan yang dibuat gitu dengan mempertimbangkan risiko. Nah, ada juga sosialisasi manajemen risiko. Nah, jadi ini itu menyebarkan pemahaman tentang manajemen risiko ke seluruh organisasi atau seluruh karyawan gitu. Nah, lalu ada meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan gitu. Lalu yang terakhir ada jaminan pencapaian sasaran. Jadi memutarbalikkan target perusahaan yang dapat tercapai nantinya. Selanjutnya ada fungsi manajemen risiko ya. Nah, jadi manajemen risiko ini itu memiliki hubungan yang erat gitu dengan berbagai divisi. Ya, seperti divisi akuntansi ya. Ya, jadi divisi akuntansi itu pencatatan dan pelaporan risiko keuangannya. Ada juga divisi keuangan ya, pengelolaan risiko keuangan tentunya. Lalu ada divisi pemasaran, jadi penanganan risiko pasar dan pelanggannya gitu. Lalu divisi produksi, jadi bertugas untuk memanage risiko ya, untuk memanage risiko dalam proses produksi gitu. Lalu ada personalia, jadi ya pengelolaan risiko terkait sumber daya manusia gitu. Untuk teknik itu biasa dalam penanganan risiko teknisnya. Lalu yang terakhir ada divisi pemeliharaan, jadi memanage risiko aset dan juga peralatannya. Jadi ya beberapa divisi ini itu menciptakan risiko ya, sementara yang lain berperan dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko. Selanjutnya ya ada tahapan dalam manajemen risiko. Hmm, ada beberapa tahap ya.
Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Jadi kita itu harus mengenali dulu potensi risiko yang ada, ya. Lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Nah, jadi maksudnya ini itu mengkategorikan gitu jenis-jenis risikonya. Nah, lalu menerapkan ukuran risiko. Nah, maksudnya itu kita itu tentukan dulu parameter pengukuran risikonya. Lalu menerapkan alternatif keputusan. Ya. Maksudnya itu identifikasi pilihan-pilihan penanganannya gitu. Lalu menganalisis setiap alternatif. Jadi mengevaluasi setiap opsi yang ada. Ada proses selanjutnya, yaitu memilih satu alternatif. Nah, jadi setelah itu menentukan opsi terbaik untuk diterapkan itu. Jadi pilih satu opsi yang terbaik gitu. Nah, melakukan atau melaksanakan alternatif yang dipilih. Jadi setelah dipilih satu alternatif, kita implementasikan gitu hasil keputusannya. Nah, setelah itu mengontrol implementasi alternatif. Nah, setelah pelaksanaannya tidak mungkin kita diabaikan. Jadi kita itu harus memantau implementasi prosesnya gitu. Dan yang terakhir mengevaluasi eksekusi alternatif. Jadi setelah dikontrol, kita juga harus nilai efektivitasnya gimana gitu. Efektivitas keputusan yang kita buat. Nah, ada refleksi, ada beberapa poin. Yang pertama, pentingnya manajemen risiko. Jadi, mengapa manajemen risiko ini itu penting bagi organisasi gitu. Lalu, tantangan dalam implementasi. Jadi, hambatan yang dihadapi dalam penerapannya gitu. Ada juga peran pemimpin gitu. Jadi, bagaimana si pemimpin ini berperan dalam manajemen risiko. Lalu manajemen risiko sebagai nilai tambah. Jadi manfaat tambahan apa gitu dari penerapan manajemen risiko? Ada dua poin lagi ya, investasi dalam pelatihan. Jadi pentingnya penting juga investasi pelatihan gitu untuk meningkatkan kemampuan tim atau kemampuan para pekerja gitu. Nah, lalu yang terakhir pembelajaran berkelanjutan. Nah, jadi semua tim, semua anggota itu harus berkomitmen untuk terus belajar dan juga berkembang gitu. Nah, selanjutnya analisis. Nah, si analisis ini akan membahas tiga aspek utama ya, mulai dari efektivitas penerapan manajemen risiko, dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi, dan tantangan yang dihadapi selama implementasi. Ada empat poin, seperti efektivitas penerapan manajemen risiko, dampak terhadap keberlanjutan organisasi, tantangan dalam implementasi, dan juga kesimpulan analisis. Nah, dari semua paparan yang sudah saya sebutkan tadi, saya tarik kesimpulannya. Jadi, dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa meskipun banyak manfaat juga ya yang diperoleh dari penerapan si manajemen risiko ini, ada juga tantangan ya seperti resistensi dari karyawan itu sendiri dan juga keterbatasan sumber daya yang masih setidaknya menjadi hambatan gitu yang harus diatasi. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya pentingnya bagi organisasi untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengelola resiko dan menciptakan budaya organisasi yang nantinya mendukung pengelolaan risiko secara menyeluruh. Baik mungkin sekian ya paparan yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.